kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, adik-adik seperti biasa kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adikku tersayang, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini, karena kami dapat menikmati kebaktian sekolah minggu secara virtual bersama teman-teman kami di tempat mereka masing-masing. Kami mau memuji Tuhan, berkatilah kami semua ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bu Nupia Sari, kita akan mengangkat pujian kita yang berjudul Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapusnya. Halo anak-anak semua, apa kabarnya sekarang? Ya, Ibu berharap kita dalam keadaan sehat ya. Kita dalam keadaan selalu diberkati Tuhan. Nah, anak-anak semua, sebelum Ibu bercerita, biasanya kita berdoa ya. Iya, ayo mari kita bersatu di dalam doa. Duduk manis di rumah ya. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada hamba, juga kepada anak-anak yang mendengarkan firman ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat. Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat, dilanjutkan kembali dengan ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 dengan perikop ke-10 firman. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lalu ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 dengan perikop peraturan tentang kebaktian yang demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di atas sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ya. Nah, anak-anakku semua pernah melihat patung tidak? Yo. Pernah melihat patung tidak? Kalau yang pernah melihat patung, ibu mau tanya nih, patung bisa bergerak tidak? Nih, sama kayak ibu goyang-goyang tangan begini, bisa tidak patung gerak-gerak? Bisa tidak patung langkahkan kakinya begini? Bisa tidak patung berbicara seperti ibu nih berbicara? Tidak bisa ya? Iya. Patung tidak bisa bergerak, patung tidak bisa geleng-geleng kepala, dan patung tidak bisa berbicara. Nah, anak-anakku semua, firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel dalam ke-10 firman ini untuk tidak membuat patung menyerupai apapun katanya, baik menyerupai manusia, menyerupai binatang, dan jangan percaya dan jangan menyembah kepadanya. Ya. Patung kan benda mati, ya kan? Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa meloncat. Ya. Jadi jangan percaya dikatakan, jangan menyembah dalam ayat yang ke-5 lagi yang ibu bacakan demikian. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, anak-anakku semua, perintah ini ada perintah kepada bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel ini bangsa yang terkadang membuat Tuhan marah, terkadang membuat Tuhan kecewa, sedih ya. Seperti dalam cerita Keluaran pasal yang ke-32, dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang kedua ibu akan bacakan ya. Dengan perikop anak lembu emas di situ ibu akan bacakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari atas gunung, maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi pada dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel sebagai bangsa yang sering membuat Tuhan marah, kecewa dan sedih. Dalam Keluaran pasal 32 tadi ya, ketika Musa berada di atas gunung Sinai, lihat gambarnya ya. Bangsa Israel itu tidak sabar untuk menunggu Musa turun dari gunung Sinai. Padahal Musa di gunung Sinai, Musa berbicara dengan Allah dan ia menerima hukum Allah. Tapi mereka tidak sabar untuk menunggu Musa ini turun dari gunungnya. Dan mereka meminta kepada Harun untuk membuatkan kepada mereka Allah, ya. Dan Harun menuruti apa yang mereka ingini. Akhirnya dikumpulkanlah emas mereka, anting dikumpulkan, dibuatlah patung, ya. Dibuatlah patung anak lembu emas. Nah,
Lalu mereka apakan patung itu anak-anak semua? Mereka menyembah patung anak lembu emas ya. Mereka menari ya. Mereka beribadah kepadanya. Mereka percaya kepadanya ya. Boleh lihat di gambar. Dan kita melihat itu semua membuat Allah kecewa kepada bangsa Israel. Allah sedih ya. Kenapa bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan sayang, tapi mereka tidak sayang kepada Allah. Mereka tidak sayang kepada Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan saat itu dengan membuat patung dari lembu emas, dari anting mereka, dan mereka menyembahnya. Dan itu yang membuat Tuhan kecewa, dan mereka membuat Tuhan marah, dan mereka binasa. Ya. Nah, anak-anakku semua, dari cerita ini Tuhan mau kita hanya percaya kepada Dia ya. Tuhan mau kita hanya beribadah kepada Dia. Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Dia. Tuhan mau kita hanya berdoa kepada Dia. Tuhan mau kita hanya memuji kepada Dia. Tuhan mau kita sungguh percaya kepada Dia. Bukan percaya kepada patung dalam arti kita percaya kepada hal-hal yang lain ya, di luar Tuhan Yesus ya. Nah, bagaimana kehidupan zaman sekarang orang yang menduakan Tuhan? Bagaimana kehidupan sekarang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, namun ia menduakan Tuhan dalam hidupnya, dalam arti dia membuat patung dalam hidupnya, tanda kutip ya. Anak-anak semua pernah nonton film Tuyul tidak? Ini ada gambarnya ya. Tahu Tuyul itu buat apa? Mencari duit ya. Orang kalau mau kaya, kalau mau punya banyak duit, ceritanya di film Tuyul harus pelihara tuyul. Ia menyembah tuyul, ia percaya kepada tuyul. Nah, anak-anakku semua, ini adalah sikap hidup orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun ia percaya kepada kuasa-kuasa lain seperti film tuyul ya, untuk memberikan dia kehidupan yang enak ya, memberikan dia uang yang banyak. Juga contoh lain, kita menduakan Tuhan, artinya kita membuat patung ya. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Misalnya kalau orang pergi ke dukun ya, tahu dukun, ini ada gambarnya juga ya. Orang pergi ke dukun biasanya banyak yang diminta ya anak-anak ya, sehat dan sebagainya. Pergi ke peramal dan sebagainya. Nah, anak-anakku semua, ini adalah contoh hidup orang yang percaya menyembah dan beribadah kepada kuasa yang percuma, yang sia-sia. Kan menyembah patung tadi kan sia-sia, percuma. Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia ya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Nah, anak-anakku semua, dalam firman ini mengajarkan kita untuk menjadi anak yang percaya ya, yang tidak menyembah sesuatu di luar kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita, namun juga kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan persembahan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Sembari persembahan kita dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita, begitu besar kasih Allah pada kita.
anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Hatinya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Adik-adik, kembali kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan sekaligus doa penutup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami dengan rela memberikan persembahan kami kepadamu sebagai tanda hormat dan kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau berkati agar digunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami setia kepada Tuhan. Kami tidak membawa waktu kami hanya untuk menyenangkan diri kami saja, tapi kami mau gunakan waktu kami sebaik mungkin agar kami boleh memuji dan melayani Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam hari-hari selanjutnya. Pada saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kiri ibadah sekolah hari Minggu kita akan pujian kita yang berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan rajin mencuci tangannya. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.